di situ. Oke. Kalau di Papua kan bang, kalau mau beradang itu ini sampai ujung sana. Pokoknya apalah 20 meter lah. Itulah mungkin apanya bang? 20 meter atau 20 kilometer? 20 kilometer lah. Ini 1 meter, ini 1 meter. 20 kilometer bang. 25 kilometer. 25 kilometer lagi itu bang. Itu masih lebar lah bang. Baru mungkin 30-an lah. 30 atau 40-an kilometer lah itulah panjangnya. Tapi itu umum. Ladang umum. Iya. Setiap kali ladang ini kan dibuatlah umum. Semua main keroyok mau kerjakan itu. Tidak berantem? Tidak berantem? Enggak. Kerjakan itu bagi-bagi. Ini ladang umum. Bagi-bagi itu. Ini ladang umum. Baru buat kolam. Kolam. Baru buat pagar. Bukan pagar maksudnya batas sih, itu enggak. Pagar di luar ini. Oh, pagar keliling? Iya, betul. Buset itu bang. Tapi satu hari bisa selesai. Kenapa bang? Semua main keroyok, ibu-ibu semua. Ibu-ibu juga ikut gotong royong? Ibu masak semua. Orang itu makanan itu kan nyumbang. Masak satu tempat itu kan. Semua. Ibu-ibu itu ada yang bawa antar, ada yang antar kopi, ada yang antar teh. Keroyok anak-anak kecil itu disuruh potong tali. Untuk orang yang besar-besar itu yang tuh agak tua lah. Untuk membuat pagar. Dipotong-potongnya. Anak-anak kaum itu bang. Orang muda Katolik. Itulah buat pagar. Cepat 1 hari selesai. Bahkan sempat olahraga. Kadang mau mulai pagi itu mulai jam 8 gitu kan. Baru siap jam 4. Tapi itu olahraga main bola. Anak OMK. Baru kerja masing-masing itu dibagi. Ladangnya itu yang bagi siapa? Kepala desanya atau kepala suku? Itu ya yang dibagi itu kan misalnya kan ada orang kepercayaan gitu. Dia yang membagi kalian gini. Tapi sama dia kecil dibuatnya. Ya perasaan lah orang dia ngagikan dibilang pula di sama dia besar kali gitu kan. Jadi yang bagi itu cuma sedikit sama dia. Tapi palingan segitu lah dari ujung sampai sini lah. Itu ujung sampai sini. Habis itulah ujung. Itu masih satu kampung loh, satu kampung. Belum pribadi masing-masing. Aku ladangku sendiri. Oh itu ada ladang bersama. Itu ladang umum bang. Ladang umum. Itu namanya ada Owadola. Nah itulah nama kesukaanku. Nama Owadola. Owadola. Sama Sigilanma. Sigilanma itu apa? Sigilanma itu artinya tempat kerja itu, tempat kerja gitu. Soalnya namanya Segelanma, artinya tempat apa gitu, cangkol gitu, tempat apa gitu artinya. Kalau yang Owadola itu bang, itu di kulit itu kenapa? Karena dulu ada tete bang, kerja dia kan, baru kawannya ini nggak sengaja pakai parang membuat rumput, kena tangannya potong dibuat bang sini. Putus? Enggak, setengah. Tapi nampak tulangnya, nampak kali. Ih. Aku saksikan sendiri bang. Lalu kan dibilang tete yang kan diludahi kan, dibilangnya itu Owadola sih diudahnya kan Owadola katanya. Owadola? Iya itu di luar aja katanya. Di luar aja? Di kulit muajanya itu katanya. Udah dia siap ludahi seminggu udah makin tutup dia. Sembuh. Iya. Di sana itu ada namanya Tete Frans Alua. Abang bisa lihat juga di Facebooknya ada. Frans Alua. Tete Frans Alua. Iya. Itu dia itu obatnya ludahi aja. Orang kan jijik sekarang kan, udah gitu. Iya. Tapi kalau dia enggak. Sana orang ada kena sakit potong gitu minta sama dia diludahi. Sembuh. Aku udah pernah pun diludahinya mana itu ya. Di sini ada bekas luka yang sangat parah itu. Kasih ludah obat sembuh. Ini nggak main ini bang, nggak bisa aku jalan ini. Iya. Bau ini, busuk ini jalan kemarin. Luka ini kayak mendalam kali gitu loh. Coba tengok dulu bekas lukanya. Ini bang. Ini nggak main bekas lukanya ini bang. Sempat busuk dulu. Busuk dalam bang. Jadi cuma dikasih ludah. Kasih ludah sembuh. Pertama apa Tete Frans itu
Tete Frans. Dia ngambil apa? Wim namanya. Wim itu kayak bambu tapi yang kecil untuk buat apa suling itu. Nah, untuk batak suling batak ada itu. Ada. Pernah bambu itu dibuat. Pakai itulah. Seperti itulah diambil untuk buat tajam-tajamnya. Dia operasi sendiri, alami. Dioperasi. Dia yang operasi sendiri, dia nggak sakit. Aku pertama-tama takut kali aku. Kan? Dia ambil daun-daun gitu kan, dikunyah-kunyahnya. Kayak obat alami semua lah, nggak ada. Tadi manis-manis gitu nggak ada. Alami kunyah-kunyah kan, udah. Kenakannya kan, sini kan bang. Kenakannya sih itu udah. Dia pakai apa tuh dibelahnya, bambu itu. Digini kayaknya belakangnya ini kan. Udah dalam senang busuk semua dalam ludahnya. Pak. Baru dia megang kepalaku kan. Ludahnya pula pak. Semoga cepat sembuh katanya. Lampas saya. Woi, seminggu kemudian sejalan. Luar biasa. Dia itu terkenal bang. Makanya kalau ada perang itu dia selalu diandalkan. Perang gitu kan. Ini medis gitu. Dia selalu bawa obat itu kayak tali di tas-tas gitulah. Ini dikunyah-kunyah kan. Yang panah itu dicabutnya panah itu. Jadi gini kalau untuk perang itu kan bang. Panah itu kan kita rasa kalau musuhkan gini kena kita kan cabut gitu kan. Iya. Panah Papua enggak bang. Kalau abang udah cabut udah mati ya bang. Iya. Ya harus didoakan dulu. Itu kikis pun kena bang. Kikis pun kena. Kalau nggak ada pengobatan alami, kayak mati sebenarnya udah mati ya bang ini. Karena panahnya beracun bang. Iya. Pakai racun. Iya. Jadi kalau abang dikena gitu kan, abang nggak boleh tarik, harus dioperasi lagi. Dia harus dicelah-celahkan, baru tarik. Karena panah itu gini-gini bang, kayak ini loh, sap. Kapan apa gitu? Gini. Bukan cuma sekali. Enggak. Kalau lembing itu kan cuma sekali dia. Tapi ini enggak, ini panah kan, sap. Yang sekali ini yang dari kayak dari bambu gitu. Tetapi yang pinggir-pinggirnya ini kecil-kecil kan, mematikan. Ini bang. Tapi kalau untuk yang sekali itu, yang langsung gini ya, untuk berubah lagi. Kalau untuk perang yang banyak apanya? Perang itu kadang kayak main gitu. Kadang mau tiba-tiba orang itu kumpul dulu semua. Padahal udah musuh-musuhan loh. Cerita itu bisa lagi tuh bodoh kali kerasa. Perang lagi bang. Bayangkan gitu. Tapi perang kayak tradisi ya. Iya kayak bang. Tradisi, kayak main-main tapi bang untuk perang kena itu. Nanti kan kalau udah hujan gitu kan mau berkumpul sama ngobrol disuruh ibu-ibu itu ambil lebih gitu, ambil makan minuman buah-buah semua bawa makan siapa jangan tuh berhenti kan perang. sama orang itu. Iya bang, makan bersama baru perang lagi. Seperti waktu itu yang perang antar suku kami lah waktu Musafah kemarin. Entah perebutan tanah kan mau buat stasi situ. Buat stasi. Tapi bapak yang punya tanah ini bukan dia sebenarnya, tapi dia sok-sok ngakui dia punya tanah dia. Perang lah. Suku sama suku. Inilah suku itu kan yang musuhnya ini. Di sini dia di sini. Nangis dia. Kami kan kami ke bawah, naik jumpa dia, kami lewatkan dia. Lewatkan. Iya. Ini musuh bang. Lewatkan, salam dulu. Salam. Kalian permisi dulu. Atas keliling. Orang itu buat tunggu apa udah tunggu ini. Apalagi yang pukul itu kan, yang nggak sabar lagi tuh, senang tali. Apa dan lucu kurasa ya. Tapi memang itu udah aku rasa. Tapi kalau udah kompak, persaudaraan memang kental kali bang. Ini. Tapi aku yang paling ini masih tanya. Aku bisa berkumpul baru ulang lagi ya. Jadi yang musuh-musuhan itu makan bersama. Iya. Apalagi kalau udah selain satu sama dua lain kan, saling damai. Itu buat pesta besar. Bunuh babi. Bakar batu. Itu bang. Kalau acara goyang dibuat.
Makanya orang-orang buatlah namanya apa, ada acara tadi katanya. Buku ada apa tadi? Apa tadi gitu? Tari, Tarian tali kan ada di bang kan? tarian tali. Tari. Tari, Tarian perang. tari perang. Nah, kan itu tuliskan bang tertulis. Padahal itu perang betulan tuh. Orang-orang sama sangat kayak tarian karena gini. Sistem perangnya itu kan. Kita kan selama ini kan takut kan kalau orang di depan pasti wajib kena dia, Iya. kan? Salah di bawah kalau perang itu enggak. Abang di depan, abang yang selamat, di belakang ini wajib kena. Gitu. Jadi di saat perang itu semua anak-anak semua orang kalau mau perang itu di depan semua dibuat. Anak-anak. Iya. Kalau perang ikut anak-anak. Ikutlah. Dia otomatis nggak mungkin kena bang. Udah diyakini pokoknya otomatis nggak mungkin lah. Lalu saat perang itu nggak boleh kena ibu-ibu. Kalau abang kan musuh aku, abang kena karena ibu-ibu dari sini. Teman-teman abang bisa bunuh abang. Itu sistemnya. Nggak boleh ibu-ibu dibunuh, perempuan dibunuh, anak-anak kecil dibunuh. Jadi kalau ibu-ibu itu bisa membunuh Nggak boleh lah. jadi cuma ngapain dia ikut perang? Dia itu menyemangati laki-laki ini. Oh Perempuan di sana pun ada, karena musuh abang ada. iya. Itulah perempuan dari musuh abang dari teman-teman. Contoh gini, kita di Seribu Dolog, Nah, kita perang sama merek. halo. Oh, berarti anak-anak merek sama ibu-ibu ikut. Seribu Dolog juga ikut. Ibu nggak semua bang. Tapi ada Iya. Itu tulisan yang agak muda-muda gitu. ikut. Hmm. Sama-sama ikut Hmm. untuk menyemangati. Dia menyemangati, tapi dia nggak boleh kena. Itulah berlaki-laki pun gitu kan semangat kan seperti simpul gitu ya. Kita kalau gitu kan pas beli waktu kan semua langsung kita kerja. Itu bang. Tapi dia nggak boleh kena ya. Dia Memang dia ayah kamu panahnya kepada dia nggak mungkin kena. Gitu. Udah itu hukumnya, jadi nggak bisa kena gitu. Anak depan itu memang udah abang dia kali udah panah pas nggak mungkin kena. iya. Di depan itu abang kira panah itu tuh gini aja, ambil panah sap gini aja. Iya. Ya enggak gini loh. Oh. Itu susah untuk ke panah. Kita kira kan cuma karena rambut kita buang bisa kena, nggak mungkin bang. Tapi kalau ada satu suku itu terkenal dengan panahnya. Bahkan orang-orang dari kampung kami pernah bertamu ke sana meminta panah. Karena kenapa? Panah orang itu berperang ukurnya bukan ke orang. Jadi Ke atas, kalau enggak ke bawah. Ke bawah itu abang kita jangan di bawah terus seperti dia, naik dia. Kita mau sini kadang mau ini. oi, dipanah ke bawah tapi terbang ke Naik atas. dia, gini buatnya. Baru manahnya pun ada tekniknya bang. Enggak sembarang panah. Sak, enggak. Ini kan panah, ini kalau lagi gitu kan. Ini tali atas ini. Kayak bahkan membuat panah ini mau makan hari loh. Daripada membuat pagar. Karena panah ini mestinya kita harus taruh lagi di air, nyimpan di air, nyimpan di lumpur. Talinya ini pun mestinya kita harus membakar, harus dikeringkan. Banyak banget teman-teman. Baru mau buat apanya ini pun apanya begini ini bang, untuk kenakannya Anak panah. Iya bang, yang gini-gininya itu itu mestinya butuh satu hari itu mau udah siap 5 gitu. Tapi sekarang udah diperbanyak bang, dan nggak boleh nggak aci gini berperang kan. Berperang itu dibawa dendam. Tapi kapan kan mau. Nah, makanya anak perempuan itu mengapakan itu ilmu santet itu. Makanya nggak diperbolehkan lagi seperti itu sebenarnya. Bahkan dilarang pun. Makanya di kampung kami udah dibuat jam 10 lewat. Khusus di kampung Musafaka itu, Muspel itu, abang keluar di panah. Di panah. Karena ini ibu-ibu ini yang pencandat ini, yang 5 menit mati ini, seperti adikku kemarin dibunuh gitu. Iya. Lihat aja gini terus. Kita lihatnya. Terus kan siapa itu udah dihentikan pergi dia. 2 menit udah meninggal gitu. Gitu. Makanya dibilang sempat dapat disaksikan.
dibuat di depan. Depan tuh tulis gini. Siapa yang keluar jam 10 malam dipanah? Iya bang. Kemarin nenek kandungku, ibunya mamaku. Gila, kamu kan mandi, kamar mandi kan agak terpisah. Kamar mandi? Iya. Iya. Kan agak terpisah lah kami kamar mandi, karena kami waktu itu masih sebentar lagi di rumah itu. Oh iya. Kan ini kamar mandi. Kami nenek, ada kan ke kamar mandi. Pemuda ini siap-siap dia. Mana? Bunga, nenek itu bilang kan, ini aku mau kamar mandi. Oh. Kalau kenapa dia? Udah mati di situ. Makanya saya nggak cukup takut juga. Kadang sekalian menjaga sih, kan kadang mau lah gitu orang-orang yang terlitan. Iya. Yang terorisme itu sekalian dijaga. Makanya kan jadi sekalian menjaga masyarakat sana. Makanya orang itu malam-malam gitu kan, orang-orang tua gitu kadang mau dikasihnya gula, kopi sama yang itu. Semua yang Makanan. sekarang masih seperti itu. Masih kental kali sana budaya kayak gitu bang. Tapi orang sekarang makin agak berkurang kan, semua makin keluar sekolahnya, makin keluar seperti Bang Arul lalu ini lah. Iya. Kan bukan Mustafa juga nya. Makin keluar. Ada juga Bang Hanson namanya, itu loh juara umum terus bahkan dia pernah meraih juara kemenangan sekabupaten. Sudah limpah Mustafa juga, maka dia kemarin. Sekarang dia udah kemarin mau di sana Amerika, di universitas apa itu yang terkenal di Amerika itu. Situ. Lupa apa namanya. Itu punya Mang Boru gitu. Itulah bang. Selama buat, tapi ya makan keluar. Tapi yang kemarin nanti kemarin ini ramai semua mereka. Semua dari Jayapura, dari Jakarta, dari Sumatera enggak ada. Tapi selain Sumatera, semua pergi semua ke Papua. Pulang kampung semua. Yang kemarin kan? Iya bang. Orang ramai kali kemarin. Bunuh babi pun harga 25 juta. Babinya 3 loh. Segini tingginya. 3 loh lah. Ini begini kakinya bang, begini kakinya. Timbangan 200 kilo. Enggak usah lagi jalan, begini kakinya, begini. Iya. Kemarin aku lihat di video dibeli. Bahkan orang itu gini bang, semua acara gitu cari dana, namanya ada cari dana. Abang kan ternyata inilah kadang abang mau kerjakan lu rumah tuh kerjakan ini, abang bayar rumah. Itu tapi uang itu bukan ke umat, oke, untuk acara ini seperti kemarin ini lah kan mau untuk hari Natal. Iya. Umat seluruh umat mencari kerja. Kemarin aku ada ladangku di Pelima lah, kan muspel kan di Pelima, di samping sungai kami nih. Ada ladang kami sudah dikerjakan, proyek harga 25 juta dibayar sama aku lah untuk bubut ladang. Ladangnya ini sampai ujung, ini dua kali ini Dari gali ladang ini luas. Itulah panjangnya kan, yang paling dari situ sampai sini lah, itu sampai sini lah sini. Kadang itulah kemarin kelayakan 25 juta itu siap jadi di bawah rumput kan, buat rumput itu kerjakan gitu. Jadi uangnya itu nggak kayak umat, nggak kayak umat masing-masing gitu. Jadi untuk uang Natal. Oh. Ini pakai uang itu beli babi gitu. Iya. Untuk acara Natal gitu bang. Kemana gitu nih kerjanya. Tapi konsumsi itu kan orang itu kolok-kolok namanya. Abang kalau ada cabai abang bawa. Oh. Abang mau nyumbang garam, minyak bang bawa. Dia mau nyumbang ubi, beras bawa. Gitu. Jadi semua berpartisipasi semua. Enggak apa-apa, nggak usah dipaksakan gitu. Tapi orang-orang perasaan, nanti. Makanya semua ada berpartisipasi semua bang. Cuma garam sebungkus pun yang penting ada ya. Gula, kopi itu, teh itu di bawah. Yang penting berpartisipasi. Tapi tuan rumah ini juga wajib partisipasi. Ya jadi itulah semua partisipasi. Sampai sekarang pun yang kemarin kan gitu, yang untuk Natal kemarin ini semua partisipasi.
apalagi kalau stasi gitu kan, kami kan paroki, ada stasi kami kan ada sekitar berapa lah, 12 kalau nggak salah stasi. 12 stasi. Kemarin kan stasinya Bang Logun ini lah, Iya. Pelita Kamar tuh kemarin, umat dari para musafak menyumbang uang, semen, pasir, uang disumbang dari para siapa Ke stasi. Tapi di paroki Musafak aku tengok kemarin orang itu Natal besar. iya bang, Tengok di Facebook siapa itu kawan si Vitalis. Marina. Marina. Nah itulah, abang kalau mau bertemu sama mereka bisa abang nanti di PX itulah, atau mau bertemu sama ketua mereka bisa. Namanya siapa di Facebook? Nanti ada saat namanya Ferry Betipo. Batipo kayaknya pernah aku lihat di Facebook. Nah tulangku itu mamaku kan, adik-adik ini di PX Betipo. Nanti saya culik Yusuf. Alex Marian. Nanti saya culik Yusuf. Yusuf saya culik ini. Kasih tanah Papua sama saya kalau tidak pulang ini Yusuf. Rame orang itu kemarin Natal. Iya bang, rame kali. Rame. Bikin acara kurasa orang. Iya bang, kemarin pun naiknya Bapak 02 apa sana ke Bupati. Iya. Naik 02 ya. Naik gunung. Naik ke apa sana? Ke tempat kami. Dia kan di kota, di bawah dia. Nah, jadi itulah naik ke gunung. Kalian enggak di gunung. Tadi kami bilang di kota itu di bawah. Kamu turun ke kota gitu, mau turun ke kota, bukan turun ke bawah. Kan pengertiannya kan nggak harus turun itu ke bawah. Pengertiannya. Iya. Nggak turun itu nggak harus ke bawah. Iya. Jadi kalau naik 02 kalau dibilang 02 naik, berarti dia naik ke kampung Satwa gitu. Yang 02 itu maksudnya itu bupati. Iya. Emang itu dia dipanggil namanya Segan. Kalau 01? Itu orang tuh di bupati di sana. Nah itu kan nanti TNI-nya. Angkatan darat. 02 turun ke desa. Turun berarti ke Wamena, ke kotanya gitu. Tempat si Gabriel. Iya, makanya bilang kan kamu mau turun ke kota. Enggak, makanya kalau kamu naik ke kampung. Gitu. Itu bang. Makanya kemarin naik dia kan sumupus tuh. Kampung si Gabriel, si Johannes juga di Wamena. Iya, dia di Pasar Baru. Itu pajak gini bang, tapi tiap hari buka. Pajak? Seperti Pasar Horas. Tiap hari buka. Pajak Horas. Bahkan ada juga pajak namanya Potekelek. Pajak Melati juga tiap hari buka. Di Sintar. Di Medan. Iya, kalau kota wajib lah bang. Di pajak Melati, di situ ada baju 35.000. Iya, baju kayak gini 35.000. Murah kali ya. Pajak Melati nggak tahu entah dari tempat sampah diambil itu. Palingan dari tempat sampah asrama. 35.000. Asrama kan Sultan bang, baju buang lah bang. Aku udah pernah dari pajak apa? Sintar. Pajak Horas. Nggak pernah aku. Nggak pernah. Udah. Hanya Ramal aja nggak pernah. Siapa? Bang Vitalis. Bang Arnold. Bang Ronald sama Vitalis nggak pernah. Ronald. Setelah itu kami udah pernah semua. Aku udah kelilingi bersama Bang Arnold. Kemarin ya? Sama Arnold. Sebelum kesini kami bang. Jumpa bang. Kemarin kami jumpa sama Arnold sama Alpon di apa? Di asrama USA. Abang main ke sana? Iya. Pas masih kopi parah kemarin itu. Katanya. Terus sekarang orang lega kerja kan? Bang Alphonse. Bang Alphonse di mana? Kerja katanya bagian sini. Nagalingga. Nagalingga? Di sini bagian sana bang. Para ini. Para apa? Setelah kerja katanya. Kemarin di Nagalingga dia ada situ kafe. Iya, kopi Mardongan. Marina itu saya pikir itu mama sih. Marina. Kawan. Marlina. Marlina, kawan Vitalis. Itulah adik mama aku gitu. Marlina itu? Halo. Kandung? Enggak. Masih sepupu. Gitu-gitulah, tapi
Masih ada keturunan gitu. Oh, kawan sekolah Vitalis. Iya, yang si kakak kelas itu. Saya pikir mama itu tanya kabar. Kabar sehat ibu, saya tak jawab pakai ibu. Vitalis ketawa-ketawa itu tadi mah. Masih mudanya itu. Orang itu tinggal di Wamena. Di Pusat kamu Di kamu. Musafak. Arianto? Dia di kota kalian di kampung. Nggak jelas namanya itu. Kemarin saya tanya, saya lagi melamar tentara ini katanya. Serius? Iya. Arianto. Ya, waktu itu kan itu. Kalau abang nanti kan kalau berteman sama orang abang seperti kakak itu kan, kakak. Aku kan tiap hari dapat informasi dari orang tuh tiap hari.